Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Tun dengan NIM 23650003. Baik, di sini kita lanjut ke materi yang keempat, di mana materi yang keempat itu berjudul Manajemen Integrasi Proyek. Selanjutnya, kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek. Manajemen integrasi proyek yang baik. Yang pertama itu, proyek manajer harus mengkoordinasikan semua tahun lain sepanjang siklus hidup proyek. Yang kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Yang ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Selanjutnya, proses manajemen integrasi proyek. Pengembangan proyek charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek charter. Yang kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek, untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan, hang level, dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Yang ketiga itu mengembangkan rencana pengelolaan proyek, yaitu mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten, koheren, rencana manajemen proyek. Selanjutnya, mengatur dan mengelola eksekusi proyek. Selanjutnya, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, yaitu mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Selanjutnya, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, yaitu mengorganisasikan perubahan yang memengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. Selanjutnya, menutup proyek, yaitu mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara manual. Selanjutnya, proyek integrational manager summary. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana. Selanjutnya, proyek charter. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Selanjutnya, proyek charter itu yang pertama itu dia berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Yang kedua, nama proyek resmi. Yang ketiga, manajer proyek. Yang keempat itu tujuan proyeknya apa. Terus yang kelima, penjelasan asal-usul proyek. Selanjutnya, sponsor proyek. Selanjutnya, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek. Selanjutnya, strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar. Selanjutnya, sarana dan sumber daya dan stakeholder. Nama proyeknya ini misalnya seperti sistem informasi rumah sakit, contohnya manajernya misalnya S. Fasari Magister Komputer. Tujuannya dia untuk mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Asal usulnya dia hasil konsorsium Kementerian. Sponsor dia perusahaan obat cacing Perdika Pharma. Hasil akhirnya fungsi pendaftaran rawat inap dan rawat jalan. Strateginya melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat. Lama buatnya 4 bulan, 29 Maret sampai 30 Juli 2012. Biayanya itu 198 juta. Sumber dayanya peralatan LAN, 15 unit komputer dan 12 orang. Dan stakeholdernya PT Sendi Pratama. Kegunaan proyek charter yang pertama itu untuk pendefinisian proyek secara jelas. Yang kedua, mengenali atribut-atribut pada proyek. Yang ketiga itu identifikasi otorisasi proyek. Yang keempat itu adalah peran kerja orang-orang utama yang terlibat. Dan yang terakhir adalah sebagai fondasi yang menumpang jalannya proyek. Selanjutnya, manajemen integrasi proyek. Di sini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep, yaitu kecenderungan lingkup proyek terus menjadi lebih besar.
Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memandu eksekusi dan pengendalian proyek. Selanjutnya atribut rencana proyek. Proyek unik, rencana proyek juga. Rencana haruslah yang pertama itu dinamis, fleksibel, dan dapat diperbarui ketika perubahan terjadi. Selanjutnya elemen umum dari rencana manajemen proyek. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua deskripsi bagaimana proyek diatur, yang ketiga proses-proses manajemen dan teknik yang digunakan dalam proyek, dan yang terakhir adalah pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Selanjutnya eksekusi proyek. Eksekusi proyek dia mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijalankan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Selanjutnya alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi yang pertama itu metodologi manajemen proyek, yaitu banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam Mempro tapi bagaimana melakukannya. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak Mempro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Selanjutnya mampu dan mengendalikan pekerjaan proyek. Yang pertama itu perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Selanjutnya pemantauan pekerja proyek dia mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dan yang terakhir dua keluaran penting yaitu tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Selanjutnya sistem kendali perubahan itu ada dua. Yang pertama proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Yang kedua menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Selanjutnya penutupan proyek. Untuk menutup proyek kita harus mengakhiri semua aktivitas. Keluaran utamanya prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak produk. Yang ketiga layanan atau hasil akhir pembaruan, dan yang terakhir aset proses organisasional. Adapun rangkumannya dari manajemen integrasi proyek mencakup yang pertama itu pengembangan carta proyek, yang kedua pengembangan pernyataan lingkungan awal proyek, dan yang ketiga adalah pengembangan rencana manajemen proyek, keempat pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, yang kelima pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, yang keenam pelaksanaan pengendalian perubahan, dan terakhir adalah penutupan proyek. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.